Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Gina Zantia dengan NIM C0D022037 dari kelas E Perpajakan akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT saya yang berjudul Metode dan Persiapan Presentasi. Baiklah teman-teman, kita masuk ke slide pertama, pengertian presentasi. Presentasi adalah penyampaian suatu materi atau masalah kepada pendengar dan halayak yang mengikuti presentasi. Presentasi dapat pula diartikan sebagai kegiatan seseorang yang berbicara di hadapan publik, baik dalam kegiatan seminar, kuliah, mengajar di kelas, ataupun kegiatan sejenis. Berikutnya tahap persiapan. Persiapan pertamanya adalah menyusun makalah. Penyusunan tersebut juga harus dilakukan dengan maksimal agar penyampaian bisa sistematis dan lengkap. Sesuaikan judul dengan pemahaman dan pengetahuan Anda. Setelah menentukan judul, buat kerangka tulisan meliputi pendahuluan, isi atau pembahasan, dan kesimpulan. 1. Pendahuluan berisi uraian singkat tentang 3 hal pokok, yaitu A. Latar belakang pemilihan judul, B. Masalah atau perumusan masalah, C. Tujuan dan pemanfaatan penyampaian masalah. 2. Isi atau pembahasan. Di sini diuraikan secara lengkap dan rinci mengenai permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, presentator harus membaca resensi sebanyak-banyaknya. 3. Kesimpulan atau saran. Di sini presentator menuliskan kesimpulan dari pembahasan dan saran yang berkaitan dengan isi makalah. Berikutnya tahap melakukan presentasi. Tahap dalam sebuah presentasi adalah sebagai berikut. 1. Menguasai presentasi. Mengawalinya dengan salam pembuka, perkenalan diri, dan sikap yang simpatik dan sopan. 2. Penyampaian materi. Sampaikan judul materi, pendahuluan, isi atau pembahasan, kesimpulan, dan saran. Perhatikan waktu yang telah ditetapkan. Sediakan pula untuk sesi tanya jawab. Ketiga, mengelola tanya jawab. Berikan kesempatan pada audiens untuk memberikan pertanyaan, pelajari pertanyaan tersebut, kemudian jawablah secara jelas dan singkat. Yang terakhir, 4. Mengakhiri presentasi. Akhiri presentasi dengan ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika ada kesalahan, kemudian tutup dengan ucapan salam. Berikutnya unsur-unsur dalam sebuah presentasi. Keberhasilan di dalam sebuah presentasi terletak pada 4 unsur yang ada di dalamnya. 1. Yang pertama dan mestinya yang paling utama adalah presenternya, yaitu orang yang menyampaikan presentasi secara langsung di depan audiens. Yang kedua, materi yang disampaikan, yaitu bahan yang ingin dikomunikasikan dengan audiens sasarannya. Yang ketiga adalah sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan presentasi, misalnya menggunakan slideshow dan sarana proyektor untuk tampilan dan lain-lain. Yang keempat, tentu saja audiens yang dijadikan sasaran sebagai penerima informasi. Audiens adalah sasaran kita dalam melakukan presentasi. Berikutnya metode presentasi. 1. The rule of three adalah salah satu metode presentasi yang menarik yang bisa kamu terapkan buat presentasimu. Metode ini juga sudah pernah dipakai sama tokoh-tokoh terkenal seperti Stevie Jobs dan Barack Obama. Dengan menggunakan metode The Rule of Three, kamu bisa menyampaikan presentasi dengan lebih mudah, mengekspresikan konsep dengan lebih lengkap, menitik beratkan pada poin penting, dan memudahkan audiens dalam mengingat poin presentasimu. Kedua, metode presentasi Pecha-Kucha. Pecha-Kucha juga merupakan salah satu metode presentasi yang unik. Pecha-Kucha dalam bahasa Jepang artinya chit-chat. Penamaan ini berkaitan dengan cara penggunaan metode Pecha-Kucha yang terkesan seperti ngobrol biasa dan tidak memakan waktu yang lama. Penggunaan waktu yang singkat ini menjadikan audiens menjadi lebih fokus dan tidak bosan. Yang ketiga, teknik presentasi problem solution. Seperti namanya, problem solution merupakan teknik presentasi di mana pada awal-awal penjelasan presentasi akan memaparkan suatu permasalahan atau hambatan. Kemudian pada penjelasan berikutnya akan membahas mengenai solusi. Teknik presentasi ini sangat cocok untuk menjelaskan suatu gagasan, baik berupa ide produk, startup, dan lain-lain. Berikutnya, mengatasi kegugupan dalam presentasi. Tips pertama, berusaha menghindar adalah tipe pertama dari kegugupan yang biasanya sering terjadi pada kebanyakan orang. Orang seperti ini biasanya mulai gelisah dan berusaha menghindar ketika mendapatkan pemberitahuan bahwa dirinya akan diminta maju untuk berbicara. Solusinya adalah A. Belajar memperluas pergaulan dan berkomunikasi dengan banyak tipe orang karena akan membuatnya memiliki banyak pengalaman penting. B. Belajar untuk lebih terbuka pada orang lain dan terhadap kelompok. C. Kelompok kecil di luar dunia kerja adalah awal yang bagus untuk melatih cara berbicara dengan nyaman. D. Bukalah hati dan pikiran untuk mau menerima masukan orang yang lebih berpengalaman. E. Bacalah buku-buku motivasi atau kisah-kisah sukses untuk membuat semakin percaya diri. F. Sempatkan juga untuk menghadiri seminar-seminar motivasi. Berikutnya, tips kedua, tipe yang berikutnya adalah jenis orang yang memiliki tingkat kekhawatiran yang berlebihan. Orang seperti ini biasanya terlalu repot untuk memperhatikan hal-hal kecil dengan detail. Harapannya agar presentasi dapat berjalan dengan sangat sempurna. Solusinya adalah belajar untuk lebih toleransi pada kesalahan-kesalahan kecil yang timbul. B. Coba untuk mempresentasi dengan lebih santai dan rileks. Hal ini dapat dilakukan dengan memutar instrumen-instrumen musik yang ringan. C. Berdiskusilah dan meminta pendapat orang untuk presentasi Anda. D. Pelajari lebih dalam teknik-teknik presentasi yang lebih mementingkan pada aspek komunikasi dan teknik-teknik penyampaian yang berguna dalam dunia kerja maupun lainnya. Berikutnya, tips ketiga, ada pula jenis kegugupan yang muncul saat tepat sebelum maju ke depan. Orang seperti ini biasanya menjadi sangat gugup sesaat sebelum bicara atau ketika namanya dipanggil. Solusinya adalah A. Belajarlah untuk mengatur napas beberapa kali sebelum ke depan. Anda bisa melakukan dengan menarik napas panjang, tahan sebentar, dan hembuskan selama mungkin. B. Jagalah fokus tetap untuk memberikan yang terbaik bagi audiens, selalu membayangkan bagaimana rasanya saat tampil dengan baik. C. Beberapa lompatan kecil dan sedikit senang terkadang dapat membuat kita lebih segar dan tenang.
Berikutnya tips 4, terakhir adalah jenis orang yang menjadi gugup ketika di tengah-tengah presentasi sedang berjalan. Mereka seringkali menganggap remeh tugas yang diberikan. Mereka hanya yakin mengerti materi yang akan digunakan dan barangan angan untuk melakukan improvisasi di tempat. Inilah yang menyebabkan gugup di tengah-tengah presentasi. Solusinya adalah A. Tegaslah dengan diri sendiri untuk lebih rajin dan mempelajari materi dan melakukan latihan persiapan. B. Fokuslah pada tujuan saat mempersiapkan presentasi. C. Sediakan waktu khusus untuk persiapan dan gunakan sebaik-baiknya. D. Mintalah nasihat pada orang ahli. Tanyakan apakah persiapan Anda sudah cukup. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.